Baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang proses pembangunan kandang closed house yang akan dipergunakan untuk memelihara ayam broiler. Apa saja sih yang harus kita persiapkan dan aspek-aspek apa saja yang harus kita perhatikan? Berikut kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, dimulai dari perencanaan jumlah populasi ayam broiler yang akan kita pelihara. Perencanaan jumlah populasi ayam broiler ini berkaitan erat dengan jumlah lahan yang kita miliki. Apabila kita memiliki lahan yang cukup luas atau ibarat kata tidak terbatas, sebaiknya kita menggunakan dengan ukuran maksimal. Ukuran maksimalnya berapa? Ukuran maksimal untuk kandang ayam broiler tipe closed house adalah memiliki lebar 14 meter dengan panjang 120 meter. Itu adalah ukuran maksimal. Nah, namun jika kita memiliki lahan yang terbatas, kita bisa menyesuaikan dengan lahan yang kita miliki. Asalkan lahan kita setidaknya memiliki lebar yang bisa dijadikan kandang adalah 6 meter. Dengan panjang minimal 25 meter. Kalau kita lahannya 10 meter, bisa kita buat dengan ukuran tersebut. Panjangnya yaitu tadi minimal 25 meter. Kalau ternyata tersedia 40 meter, itu juga lebih baik. Nantinya, kepadatan ayam yang bisa kita pelihara adalah luas kandang yang kita bangun dikalikan dengan kepadatan 14 ekor ayam per meter persegi. Semisal kita membangun kandang dengan lebar 10 meter dan panjang 100 meter. Maka luasan kandang yang kita miliki adalah 1000 meter persegi. 1000 meter persegi nanti dapat diisi berapa ekor ayam? Kita kalikan saja 1000 meter persegi dikalikan dengan 14. Maka kandang kita nanti muat 14.000 ekor ayam broiler. Setelah perencanaan populasi dan luasan kandang sudah kita tentukan, berikutnya adalah pembersihan lahan yang hendak kita pergunakan untuk membangun kandang di atasnya. Pembersihan kandang ini bisa dimulai dengan membersihkan pohon-pohon yang masih tumbuh di sekitaran kandang. Kalaupun ada di situ sisa pohon yang sudah ditebang, sebaiknya kita pai dengan ke akar-akarnya agar nanti tidak tumbuh kembali. Pembersihan lahan ini juga termasuk meratakan lahan, agar nanti ketika kita membuat pondasi di atasnya, pondasi kita sudah bisa sejajar atau lurus, atau bisa level seperti itu. Apabila lahan sudah siap, tahapan berikutnya dalam pembangunan kandang ayam broiler tipe closed house adalah membuat bangunan kandang. Bangunan kandang ini bisa dibuat dengan berbagai macam cara. Kita bisa memilih ingin pondasi yang permanen atau yang semi permanen. Apabila ini lahan kita sendiri, lahan tidak menyewa, dan kita sudah mantap ingin mendirikan bangunan, kita bisa membuat bangunan kandang dengan tipe permanen, yaitu dengan pondasi yang ditanam seperti kita membuat bangunan rumah atau gedung pada umumnya. Namun, jika kita ingin membuat tipe semi permanen, kita bisa menempatkan pondasi ini, kita taruh-taruh saja di atas tanah, dengan harapan di kemudian hari kandang bisa dibongkar untuk dipindahkan atau dialihfungsikan untuk sesuatu yang lain. Setelah pondasi kandang kita siap, berikutnya adalah kita lakukan pembuatan gedung kandang. Pembuatan gedung ini termasuk dindingnya. Kita juga bisa memilih mau membuat dinding tembok yang terbuat dari bata ringan ataupun batako. Atau kita bisa memilih dinding yang bisa dibuka tutup seperti tirai dengan bahan terpal. Apabila bangunan kandang sudah siap, berikutnya adalah memasukkan instalasi listrik atau memasang instalasi dan juga meteran listrik sesuai dengan jumlah daya yang kita butuhkan. Pemasangan listrik ini dimulai dari pemasangan listrik dari PLN, yaitu pemasangan meteran listrik.
Selain pemasangan meteran, kita juga harus mempersiapkan instalasi di dalam kandang. Instalasi di dalam kandang meliputi instalasi untuk penerangan dan juga instalasi untuk kipas blower. Instalasi penerangan ini kita siapkan jalur lampu sepanjang dan selebar kandang yang kita akan pergunakan. Kemudian instalasi untuk kipas blower, kita juga bisa memasang panel blower. Sebaiknya panel blower ini ditaruh di dalam kandang. Setelah instalasi dan tenaga listrik sudah siap, berikutnya adalah pemasangan kipas blower. Pemasangan kipas blower ini sebaiknya ditaruh di bagian belakang kandang. Gunanya agar nanti bisa berhadapan-hadapan antara blower dan juga cooling pad kandang. Pemasangan kipas blower umumnya diberi jarak antara 20 hingga 30 cm dari alas kandang. Gunanya agar barang-barang yang berada di bawah ini tidak gampang terhisap oleh kipas blower. Karena blower yang akan kita pasang ini terbuat dari baja, ada baling-balingnya terbuat dari stainless dan juga rangkanya terbuat dari bahan galvanis. Sedangkan kandang kita memiliki rangka kayu, maka kita persiapkan skrup sebagai penyambungnya. Di bagian plat samping ini diskrup dengan kayu yang ada di samping-samping blower yang sudah kita persiapkan. Tujuannya agar nanti blower ini tidak bergetar ketika beroperasi. Setelah blower terpasang, kemudian kita bisa memasang cooling pad. Apa itu cooling pad? Cooling pad ini adalah inlet tempat masuknya udara sebelum benar-benar masuk ke dalam kandang. Cooling pad ini nantinya bisa kita basahi dengan air bersih. Ketika cooling pad ini basah, udara yang masuk ke dalamnya akan turun suhunya, sehingga suhu udara di dalam kandang juga bisa turun dan menjadi udara yang lebih sejuk. Udara yang sejuk ini diperlukan ketika ayam sudah beranjak besar, ketika ayam membutuhkan suhu yang rendah untuk menjaga kenyamanan. Setelah semua perlengkapan kandang sudah terpasang, berikutnya adalah yang terakhir, yaitu persiapan check-in. Check-in adalah proses masuknya ayam atau bibit ayam ke dalam kandang. Untuk persiapan check-in ini, kita perlu mempersiapkan wadah pakan, nipel air minum, dan juga alas. Untuk saat ini, alas yang banyak digunakan adalah sekam padi, karena sekam padi memiliki sifat yang baik dalam menyerap kotoran. Untuk persiapan check-in sendiri, setelah sekam ini ditabur, di atasnya kita siapkan alas kertas atau kertas DOC. Tujuannya adalah agar pakan-pakan ini yang kita tebar terlihat kontras dan mudah ditemukan oleh ayam. Ketika persiapan check-in ini sudah siap, maka kita sudah siap untuk melakukan kegiatan peternakan. Demikian pembahasan kita tentang proses pembangunan kandang ayam broiler tipe closed house. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.